Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini yang saya percaya terus menolong kita, memberkati kita untuk kita terus bertumbuh dalam kehidupan rohani kita. Kita ada di malam kudus hari ini, kita bersyukur kita ada dalam pertolongan Tuhan. Mengawalinya mari kita berdoa. Puji syukur hari ini kami naikkan kepadamu ya Allah karena hari yang sungguh mulia, sungguh suatu kesempatan yang berharga yang Tuhan beri untuk kami kembali akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Secara khusus saya akan baca ayat 37 dan 38, firman-Nya berkata demikian. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini, di malam kudus ini, mengajar kita, menasihati kita taat dalam rencana Allah. Sebagai umat, sebagai orang beriman, kita senantiasa belajar mentaati akan rencana Allah dalam hidup kita. Karena saya percaya rencana Allah, rancangan Tuhan dalam hidup kita, itulah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Kita belajar dari Maria bagaimana ketaatannya dalam rencana Allah. Sehingga dalam ayat 38 dia berkata, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sekalipun sulit untuk diterima, sekalipun sangat sukar untuk diterima secara akal, tapi Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itulah ketaatan Maria dalam rencana Allah yang besar dalam kehidupannya secara pribadi. Dari sini kita akan belajar kenapa kita harus taat dalam rencana Allah. Secara khusus dalam konteks kehidupan Maria dalam ayat ini, kenapa Maria harus taat dalam rencana Allah? Setidaknya saya melihat ada dua alasan. Alasan yang pertama, karena rencana Allah tidak masuk akal manusia. Jadi dituntut ketaatan dari Maria untuk memahami, mengerti akan rencana Allah. Karena rencana Allah tidak masuk akal manusia. Makanya ketika dalam ayatnya yang ke-30 kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kemudian respon Maria ketika mendengar bahwa dia akan mengandung dalam ayatnya yang ke-34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ini suatu rencana Allah yang tidak masuk akal manusia. Bahkan Maria pun mempertanyakan bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Karena pada waktu itu Maria dengan Yusuf masih dalam status pertunangan. Maria menyadari bahwa dia belum pernah melakukan hubungan seks. Bagaimana mungkin bisa melahirkan, bisa mengandung? Kemudian malaikat memberitahu, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Disitulah malaikat memberitahu ternyata prosesnya Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Walaupun Maria sangat sulit untuk menerimanya, tapi malaikat berkata dalam ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil.
Sangat mustahil menurut pikiran manusia seorang yang belum pernah melakukan hubungan seks bisa mengandung. Tapi malaikat meyakinkan Maria bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi kenapa Maria harus taat dalam rencana Allah? Karena rencana Allah tidak masuk akal manusia. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Seringkali rencana-rencana Allah dalam hidup kita seringkali tidak bisa diterima dengan akal sehat kita. Tapi kita harus percaya bahwa betapapun itu sukar dan sulit, kita harus percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Seperti Maria, meskipun mustahil bagi dirinya, dia harus menanggung beban berat karena bagaimana penilaian orang terhadap dirinya. Karena dia belum berkeluarga, belum menikah, dan akhirnya nanti ketahuan bahwa dia sudah mengandung, ini memiliki beban berat. Tapi di sini kita melihat ketaatan Maria dalam rencana Allah, dan sampai akhirnya dia memang jadi orang yang taat. Jadi hal yang pertama, kenapa secara khusus Maria harus taat dalam rencana Allah? Karena rencana Allah tidak masuk akal manusia. Tapi kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang kedua, kenapa secara khusus Maria harus taat dalam rencana Allah? Karena rencana Allah memiliki misi yang mulia, memiliki misi yang sangat spesial. Dalam ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Malaikat langsung memberitahu kepada Maria bahwa anak itu tidak boleh diberi nama sembarangan. Tidak boleh diberi nama semaunya Yusuf dan Maria. Tapi malaikat sudah memberitahu namanya. Engkau harus menamai dia Yesus. Kenapa Yesus? Kata Yesus ini berpadanan katanya dengan kata Yosua. Artinya Allah penyelamatku. Jadi nama Yesus karena dihubungkan dengan misinya yang mulia untuk datang menyelamatkan kita manusia berdosa. Makanya dalam ayat 32 ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Jadi hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita manusia berdosa. Lebih dipertegas dalam ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Anak Allah, kudus. Karena dihubungkan dengan karya penyelamatannya, maka harus kudus. Karena kalau tidak kudus, bagaimana bisa menyelamatkan manusia berdosa? Jadi di sini kita melihat kenapa harus taat dalam rencana Allah secara khusus Maria. Karena rencana Allah itu memiliki misi yang mulia, yaitu misi penyelamatan bagi kita manusia berdosa. Saudara dan saya tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Karena itu Allah intervensi datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya manusia berdosa. Inilah taat dalam rencana Allah. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar kami taat dalam rencana Allah. Secara khusus dalam konteks Maria pada waktu itu. Karena rencana Allah tidak masuk akal manusia. Karena rencana Allah memiliki misi yang sungguh mulia, yang spesial bagi kami manusia yang berdosa. Tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Hamba berdoa umat-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah dan Tuhan berikan kesembuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.